صلوا على النور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جادت سليمة بالوصال تكرما فسار السرور إلى الفؤاد وخيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى المصطفى خير الخلائق من سما وعلى ألا فلك السيادة سعددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فيا معاشر الحاضرين إخواني وأحبابي حفظكم الله. Wabil khusus yang saya hormati segenap para habaib, wabil khusus akhina As-Sayyid Al-Habib Idrus Al-Bahar, wa para habaib yang lainnya, para asatidah, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Fadilatul Ustadz Kiai Abdul Fattah matta'an Allah bituli hayatihi syarifah. Ikhwani wa ahbabi hafizakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kita duduk bersama di dalam haul seorang yang mulia yang mendapatkan keberkahan dari guru-gurunya, dari orang tuanya, keberkahan di dalam semangat menyebarkan akidah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul Ustadz Al-Hajj Kiai Umar bin Yamin rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu wa nafa'ana Allah bihi bi asrarihi amin. Ma'asyaral hadirin ikhwani wa ahbabi hafizakumullah. Alhamdulillah, tadi kita telah membacakan kitab Maulid Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Subhanallah, bingung ingin mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sedikit yang saya ingin sampaikan, karena melihat waktu dan keadaan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali di kota Pekalongan, walaupun keadaan hujan lebat, keadaan banjir dimanapun tempat, tetapi saya melihat wujuhul munawwarin, wajah yang bersinar, wajah yang tiada yang sedih, tidak ada yang sedih. Kita keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, melihat orang-orang semuanya senang. Ternyata saya melihat keberkahan orang-orang soleh, kebajikan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir, aurat, membaca maulid, memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat semua orang senang, walaupun dalam keadaan banjir. Sampai-sampai saya mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, masyarakat Pekalongan sudah menjadi wali semuanya, sehingga mereka bisa berjalan di atas air. Amin. Subhanallah. Dan ini adalah musibah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang datang musibah tersebut, baik berupa banjir ataupun bencana. Hal tersebut Allah memberikan bagian ibadah kepada orang yang terkena musibah. Wabashshirus sabirin. Allah mengabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada mereka orang-orang yang terkena musibah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya disampaikan ketika ada orang meninggal, bukan hanya dilantunkan ketika ada orang yang wafat. Baik musibah yang terkecil apapun, sampai Ibn Allan di dalam Futuhat Ar-Rabbaniyah Syarah Al-Adhkar Imam An-Nawawi menyatakan, walaupun sekecil apapun musibah, andai kata Anda memiliki sendal tersebut kemudian terputus, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, agar Anda tercatat orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sekecil apapun musibah tersebut. Ternyata kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral hadirin, ikhwani wa ahbabi hafizakumullah. Subhanallah, berkumpul kita tadi membaca qasidah Madaihin Nabawi, pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini munasabahnya hal, yaitu mengenang orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, yang menyebarkan ilmunya, yang menyebarkan kecintaan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang peninggalannya begitu banyak. Di antaranya keluarganya, seorang istri yang salehah, yang berbakti hayyan wa mayitan. Ketika hidup dia sudah berbakti kepada suaminya. Setelah beliau meninggal, dia masih terus berbakti kepada suaminya. Ini termasuk golongan orang-orang ahlul wafa, orang-orang yang setia di dunia dan di akhirat. Kita doakan semoga ibunda daripada zaujah Fadilatul Ustaz Umar bin Yamin dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, keluarganya, anak-anaknya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Begitu pula para sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan akhina Fadilatul Ustaz Umar bin Yamin. Kemarin saya pergi ke Rogoselo. Ternyata di Rogoselo ada peninggalan-peninggalan Ustaz Umar bin Yamin. Ya Habib, alhamdulillah di sini ada hall. Begitu juga andil Ustaz Umar bin Yamin di dalam pelaksanaan hall tersebut. Wa masya Allah tabarakallah, yaitu hall Sayyidina Imam Maulana Al-Maghribi. Dan kemudian diselingi dengan maulid. Apalagi beliau di sini di Kota Pekalongan menghidupkan maulid Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kitab Maulid Simtud Durar yang disusun oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saya tidak mengetahui banyak, tetapi guru kami Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki setiap waktu dan setiap saat kalau kedatangan tamu, beliau selalu membaca kitab Maulid Simtud Durar. Baik Maulid Simtud Durar atau maulid-maulid yang lain seperti Ad-Daiba atau Al-Barzanji, baik nazman atau nasran atau maulid yang lainnya. Tetapi Simtud Durar yang paling sering beliau lantunkan, beliau baca, terkadang beliau baca dari awal sampai akhir, begitu juga dengan doanya. Karena beliau menikmati. Pernah saya mendengar muhadarahnya beliau ketika beliau berangkat ke Mesir, yang dihadiri oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Ketika itu Al-Habib Ali Al-Jufri masih talabah, santri, dan sampai sekarang juga beliau santri pelajar. Beliau duduk, megang mikrofonnya Abu Yazid selama 1 jam. Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki menerangkan tentang isi kitab Maulid Simtud Durar. Sampai beliau mengatakan, seandainya seorang murid, seorang santri ingin mempelajari sastra bahasa Arab, ingin mempelajari balaghah dari lughah Arabiyah, ingin mempelajari qawafi, ingin mempelajari daripada susunan asy'ar lughah Arabiyah, pelajarilah kitab Simtud Durar di Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau walaupun mutaakhir, beliau termasuk minal mutaakhirin fi ta'lif kitab al-maulid. Beliau termasuk orang-orang yang terakhir, yang masanya sekarang mungkin 100 tahun beliau sekarang sampai sekarang mengarang kitab maulid. Sebelumnya ada Sayyidina Imam Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji. Sebelumnya lagi ada Sayyidina Imam Abdurrahman Daiba. Mereka para muhadithin, mereka para masyayikh, mereka para ulama. Mereka ikut andil memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Yazid Muhammad mengungkapkan, tadi kita membaca maulidnya. Wah, saya menikmati seandainya mereka para madahin yang memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memuji sampai besok pagi saya ikuti. Karena kita dididik di kota Mekah
duduk di kota Mekah bersama Sayyid Muhammad. Kedatangan tamu kita baca maulid. Ketika munasabatul hajj, datang wufud para jamaah haji dari Indonesia, kita membaca maulid. Kemudian membaca qasidah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca maulid, baca qasidah di aulanya majelis Sayyid Muhammad di kota Mekah, itu cuma sebentar. Lahadat, 1 jam 2 jam. Tetapi setelah itu kita teruskan kembali pujian-pujian tersebut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang-kadang sampai jam 2 malam. Kita menikmati pujian-pujian tersebut. Ada Hasan Hafar, ada Syekh Kuntumani, kemudian banyak para ulama-ulama dari Syria, dari Maroko, dari Mesir. Mereka berlomba-lomba ingin memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka, para pengharang yang ingin andil memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir zaman tidak akan selesai orang-orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam maulid tadi, subhanallah, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengutip sebuah qasidah yang diambil oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Al-Farid. Ada Ibn Al-Farid seorang imam, seorang alim, allamah, syair. Beliau ada di zaman dinasti Utsmani. Kalau kita ingin mempelajari para syu'ara al-Arabi, para penyair-penyair Arab, itu mereka bukan hanya telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman Nabi Muhammad, tetapi mereka telah memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sebelum wujudnya Nabi Muhammad, mereka telah memuji. Yang pertama kali memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah. Yang menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad Allah. Yang menyatakan kita ikut kepada Nabi Muhammad Allah. Yang menyatakan kita disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad Allah. Yang pertama kali memerintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Bayangkan, ayat Al-Quran 6.666 ayat. Begitu banyak ayat-ayat yang telah menerangkan tentang hakikatnya Nabi Muhammad. Tadi saya baca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hugugil Mustafa li Sayyidina Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Beberapa banyak ayat perintah Allah menyatakan keimanan terhadap Nabi Muhammad, menyatakan untuk mengikuti Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah menyatakan tentang akhlak budi pekerti ada pada Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian Allah juga menerangkan tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Ketika pulang Allah menyatakan di dalam surat Al-Quran, wan najmi, ajib. Ada apa Allah Subhanahu wa taala yaksimu bin najmi dengan makhluk. Wan najmi, demi bintang. Di sini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala As-Sani. Allah yang telah menciptakan bintang. Kemudian Allah menyatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah temanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam majnun. Tidak, bukan orang yang majnun, tetapi orang yang benar-benar. Ini yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala kebenaran Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu, bagi dengan lisannya Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lisannya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma zagal basaru wa ma tagha. Ajib. Ayat begitu banyak menerangkan tentang hakikatnya Nabi Muhammad. Apalagi mereka insan sebelum baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berlomba-lomba untuk memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebelum zaman Nabi Muhammad terjadi peperangan di antara kelompok orang-orang Yahudi dengan kelompok orang-orang kufar. Mereka Yahudi yang beriman kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, mereka ketika terjadi peperangan terhadap orang-orang kufar, mereka menyatakan bahwasannya kalau peperangan ini ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul, beristighatsah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan logo kalimat ya Muhammad ya Mansur. Ya Muhammad ya Mansur. Subhanallah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pujian-pujian tersebut banyak sebelum zaman Nabi Muhammad. Begitu juga di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi Muhammad melihat, memandang akan hakikatnya Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad. Memandang ketika Rasulullah di dalam masjid,
ketika di dalam rumah, ketika bepergian, semua tidak ada yang ketinggalan untuk melihat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berlomba-lomba mensifati Nabi Muhammad. Sehingga ada seorang syair, Hasan bin Sabit, beliau mengatakan mubarra'an min kulli aibin. Al-kalimah khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau ini ya Nabi Muhammad diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan engkau ini diciptakan oleh Allah dengan sekehendakmu. Subhanallah. Ini kalau kita melihat kesempurnaan, tidak ada seorang yang paling sempurna, tidak ada seorang nabi yang paling sempurna, tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka para sahabat berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad, melihat, memandang Nabi Muhammad. Apakah pujian tersebut selesai di zaman sahabat? Tidak. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengatakan kepada anak-anak mereka, menceritakan kepada putra-putra mereka, "Allamtu sirat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama 'allamtu surat al-Fatihah fil Quran." Aku ajarkan kepada anak-anakku cerita tentang perjalanan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku mengajarkan surat Al-Fatihah di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya subhanallah, setelah mereka di zaman para sahabat, kemudian Daulah Al-Umayyah juga mereka memuji Nabi Muhammad. Kemudian setelahnya datang Daulah Al-Abbasiyah, dinasti Abbasiyah memuji, berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Kemudian Daulah Al-Mamalik, kemudian Daulah Al-Utsmaniyah, sampai sekarang para ulama-ulama berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Sampai di hari kiamat tidak ada orang yang berhenti memuji Nabi Muhammad. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat-hebatnya orang memuji Nabi Muhammad, sampai hari kiamat tidak akan selesai pujian tersebut terhadap Nabi Muhammad. Maka dari itu kita berlomba-lomba memuji akan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangga akan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Habib Ali Al-Habsyi kembali. Subhanallah, isi di dalam maulid ini semuanya hikmah. Semuanya kalau kita takhrij, kita pereteli satu persatu kalimat dengan kalimat, itu semuanya kembali kepada sirahnya Nabi Muhammad. Itu semua kembali kepada Al-Quran. Itu kembali semua kepada ahadits Nabi Muhammad. Itu kembali kepada aqwali sahabat Nabi Muhammad. Ini penyampaian yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu semua karena dari cinta beliau terhadap Nabi Muhammad. Pengungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai mereka Al-Arab, saking tingginya cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga bahasa tersebut menjadi bahasa yang paling indah. Menjadi bahasa yang paling tinggi. Contoh, kalimat yang disampaikan Ibn al-Farid. Hadal Imam Ibn al-Farid, beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifi biwasfihi yabna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ini termasuk kalimat qasidah yang paling terbaik, lam yusbaq qablahu zamanun wala ba'dah. Belum pernah disampaikan oleh seorang pun sebelum dan setelahnya. Karena pujian Nabi Muhammad mulai dari Rasulullah, nur Rasulullah diciptakan sampai akhir zaman dikumpulkan dengan satu bait. Ajib. Ini bait yang paling afdal. Sampai-sampai Sayyidina Imam Ibn Ubaidillah Abdurrahman As-Sigaf di dalam kitabnya Udul Hindi, beliau mengatakan, seandainya kalau tidak karena qasidah Al-Imam Al-Busiri syatrul bait minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la faqa qasidah li Sayyidina Imam Ibn al-Farid. Seandainya kalau tidak karena Al-Imam Al-Busiri, beliau menyampaikan qasidahnya setengah bait dari Nabi Muhammad, maka qasidah Ibn al-Farid akan menandingi daripada qasidah Al-Imam Al-Busiri. Wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Setinggi-tingginya kedudukan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia. Ketika beliau menyampaikan qasidah tersebut, bingung Al-Imam Al-Busiri, apa yang akan disampaikan untuk Nabi Muhammad? Fara'an Nabi Muhammad mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Madza qala fihi Rasulullah?
Rasulullah menambahkan setengah bait, syatral bait dari fama balagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ditambahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya qasidah Imam Al-Busiri begitu indah, begitu baik. Nah, sekarang saya menceritakan tentang syu'ara, tentang syair. Kalau di minggu yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, saya menceritakan tentang beberapa banyak maulid. Sekarang kita masuk ke dalam bagian syu'ara. Masuk kepada syu'ara an-nabigh. Syu'ara yang sudah sampai kepada makomnya, kedudukannya bersama Nabi Muhammad. Sudah dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika dekat dengan Nabi Muhammad, sampai mereka bingung. Ingin menyampaikan apa untuk Nabi Muhammad. Fayajizu lisanul baligh idza arada an yuhsiya fadlah. Sampai bingung, apa lagi yang mau disampaikan untuk Nabi Muhammad? Semuanya sudah disampaikan. Yang paling hebat menyampaikan tentang Nabi Muhammad adalah Allah. Tetapi kita, apa yang kita sampaikan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kita bisa hadiahkan untuk Nabi Muhammad? Pujian apa yang kita bisa berikan kepada Nabi Muhammad? Seorang rahmatan lil alamin. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi mengatakan fahina qaruba awatu wadi hadzal habib a'lanatis samawati wal araduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judi ilahi ala ahli wujudi tasid wa alsinatul malaikati bitafsyiri lil alamina ta'ij. Lihat. Ketika datang baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang waktunya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumumkan langit dan bumi, mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian hujan, keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini berkat Nabi Muhammad. Dan para malaikat mengucapkan, melantunkan sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Dengan mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Mereka para malaikat berselawat menyambut akan Nabi Muhammad. Makanya mereka para ulama-ulama, mereka berlomba-lomba untuk memuji Nabi Muhammad. Ada beberapa banyak qasidah, syair-syair. Kalau Anda pergi ke Masjid Nabawi, ketika Masjid Nabawi, Anda akan melihat banyak di dinding-dinding gubahnya Rasulullah tertulis qasidah-qasidah. Baik qasidah Imam Al-Busiri, qasidah Al-Bur'i, qasidah Al-Habib Ali Al-Habsyi, qasidah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu ditampilkan, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bait-bait syair tersebut di makamnya Nabi Muhammad. Begitu juga qasidatul udbi ketika menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menyatakan dosanya kepada Allah, bertawasul kepada Nabi Muhammad. Itu diabadikan. Siapa yang mengabadikan? Secara langsung tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, pujian terhadap Nabi Muhammad. Jadi subhanallah, banyak orang-orang yang memuji Nabi Muhammad. Teringat kami ketika di kota Mekah, kemudian berangkat ke kota Madinah. Bayangkan, di kota Madinah, setiap ba'dal Jum'ah, kami menghadiri majelis Dalailul Khairat. Majelis Dalailul Khairat, itu dibaca fasal terakhir, atau fasal yang pertengahan, biasa hari Senin dihatamkan. Setelah membaca Dalailul Khairat, kemudian kita membaca maulid. Baik maulid Al-Barzanji, atau Daiba, atau maulid Simtud Durar. Ternyata yang baca mereka orang-orang hitam. Orang-orang negro, orang-orang Afrika. Orangnya hitam kayak arang, tapi wajahnya munawwarin. Itu mereka Dalailul Khairat hafal. Itu maulid, semua maulid hafal. Kemudian kita baca burda. Setelah burda baca Al-Hamziyah lil Imam Al-Busiri. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'u asfarat anhu lailatul gharra'u. Itu dibaca semuanya. Lailatul maulidi kanat lidini wazdiha'u ya salam. Ini dibaca. Setelah itu baca doa baru kita makan. Selesai jam 4. Mulai dari ba'dal zuhur, mulai dari ba'dal Jumat. Menikmati. Karena kita memuji Nabi Muhammad setelah ziarah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama meyakini setiap ada acara, setiap ada munasabah, setiap kali ada perayaan apapun yang diiringi dengan maulid Nabi Muhammad, yang diiringi dengan pembacaan sirahnya Nabi Muhammad, maka tempat tersebut akan menjadi berkah.
maka tempat tersebut akan menjadi pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut akan menjadi sorotannya Allah Subhanahu wa taala karena yang telah dibacakan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah, beliau menyampaikan fasal terakhir daripada Maulid Sayyidina Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan, wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil wa ma ahsanal kalam li Sayyidina Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan ketika disampaikan, disebarkan nama baginda besar Muhammad, sirah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jalan-jalan, rumah-rumah akan semerbak akan Nabi Muhammad. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dan ketika kita kenalkan tentang sirahnya Nabi Muhammad, hakikatnya Nabi Muhammad, maka majalis dan acara-acara akan menjadi mulia, menjadi berkah-berkat Nabi Muhammad. Insya Allah kita hadir di tempat yang penuh mulia ini, kita memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sirahnya Rasulullah, kita membaca perjalanannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dekat dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal ini yang saya bisa dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.